Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Adapun definisi menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa adalah membimbing serta memberikan daya dan upaya kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Beberapa nilai yang dipegang teguh masyarakat. Yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua gotong royong. Yang ketiga musyawarah. Dan yang keempat solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Berbagai masalah yang mencangkup pendidikan Pancasila. 1. Masalah kesadaran perpajakan. Yang kedua masalah korupsi. Yang ketiga masalah disintegrasi bangsa. Yang keempat masalah lingkungan. Yang kelima masalah dekandensi moral. Yang keenam masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketujuh masalah terorisme. Yang kedelapan masalah narkoba. Yang pertama masalah kesadaran pajak. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Yang kedua masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi baik di pusat maupun di daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Yang ketiga masalah disintegrasi bangsa. Demokratis mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tataan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh, setiap kali ditemukan dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerah diistimewakan dengan berbagai alasan. Yang keempat masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun dewasa ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Yang kelima masalah dekandensi moral. Dekandensi moral pada era milenial sekarang ini terjadi ketika arus modernisasi mampu menyuguhkan segala sesuatu yang berimbas pada merosotnya moral penduduk Indonesia terlebih kalangan pemuda. Masalah kritis moral yang dialami khususnya di kalangan pemuda telah meluas dan dapat mengancam masa depan bangsa. Hal ini tentu harus segera diselesaikan. Mengingat cita-cita Indonesia maju yang selalu digaung-gaungkan, namun sampai saat ini belum sesuai dengan apa yang disuguhkan. Yang keenam, masalah narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor individu, faktor lingkungan atau sosial, dan faktor ketersediaan. Menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan apapun yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketiga faktor tersebut akan mubazir. Oleh karena itu,
peranan semua sektor terkait termasuk para orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja, dan LSM di masyarakat dalam pencegahan narkoba sangat penting. Yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusia. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegakan hukum. Inilah salah satunya urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Dan yang terakhir, masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu tersendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun, faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan pada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.